Sobat di mobil, ini adalah mobil yang platnya sangat tebal. Tampilannya juga luar biasa, keren. Banyak sekali orang Indonesia yang meminati mobil ini. Ini adalah MG5 GT. Nah, MG5 GT ini dia punya mesin 1500 cc naturally aspirated dengan transmisi CVT. Yang paling saya suka di bagian depannya adalah dia punya digital flame grille. Ini desain yang diusung mirip dengan si MG HS. Bagus sekali ya, keren sekali. Saya yakin Anda kalau punya pasangan ya, buat yang perempuan terutama ya, pasti mereka pada suka, saya jamin. Karena memang tampilannya menarik sekali ya, dan mirip dengan mobil-mobil yang harganya di atas 1 M. Ini untuk lampu dia sudah dilengkapi dengan full LED dan ada proyektornya. Lalu untuk reflektornya dia berbentuk seperti krom-krom seperti ini. Lalu sudah ada di RL-nya juga. Lalu untuk di bawah sini dia ini bolongnya beneran. Jadi masuk ke dalam roda. Lalu untuk di bawah sini dia ada motif-motif karbon seperti ini, sporty sekali ya. Saya suka sekali bagian depannya, cantik sekali. Hoodnya juga bentuknya seperti mobil-mobil sport dan ini tebal. Saya jamin kalau mobil ini diadu dengan brand-brand yang lainnya, terutama yang dari asal negeri Sakura, dia mungkin cuma penyok aja, tapi mobil yang dari brand itu mungkin sudah keriting-keriting. Ini safety-nya bagus sekali dan ketahanan bodinya akan benturan bagus sekali. Nah, untuk si MG5 GT ini dari samping dia terlihat memakai desain wide body shoulder. Jadi terlihat dia seperti kekar dan lebar. Lalu di bagian saintnya sini dia sudah ada LED saint dan juga ini ada kamera 360. Bentuknya two-tone seperti ini, lalu dia belum ada blind spot detection sayangnya. Nah, untuk di sisi ban dia sudah pakai Maxxis Premitra 5. Dia di 215/50 ring 17. Desainnya cantik sekali, semi-semi coupe seperti ini. Walaupun dia bukan benar-benar coupe ya, tapi terlihat sangat cantik. Cantik sekali. Kita lihat belakangnya yuk. Nah, untuk di bagian belakang sendiri ini sudah full LED. Nah, ini adalah tipe yang tengah ternyata. Jadi di spionnya belum ada blind spot detection. Sementara untuk yang tipe tertinggi dia sudah ada blind spot detectionnya. Lalu di bagian tengah ini ada lampu yang menyala seperti lampu belakang F1. Jadi kalau hujan dia nyala terang sekali berwarna merah. Nah, untuk bagian bawahnya ini ada motif krom, tapi dia knalpotnya nggak dua, hanya satu sebenarnya. Lalu ada motif yang berbentuk seperti diffuser, walaupun saya yakin dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya adalah diffuser. Nah, yang paling saya suka dari bagian belakang MG5 GT ini adalah motif lampu belakangnya yang seperti cakar leopard. Itu memang desain yang diusung oleh MG untuk mobil MG5 GT ini. Nah, untuk desain keseluruhan mobil ini di bagian belakang memang sudah seperti mobil-mobil Eropa pada umumnya ya. Kita bisa lihat dia mirip sekali dengan Mercy. Nah, ini di sini juga dia punya reflektor yang berbentuk lurus ke bawah, lalu diimbangi dengan garis-garis lekuk-lekuk bodi yang sangat manis sekali kalau kita lihat. Silakan Anda perhatikan. Morris, mobil Inggris sing romantis. Kali ini kita sudah ada di dalam mobil test drive dari MG5 GT ini. Ini adalah tipe yang tertinggi. Mobil ini punya 3 trim, mulai dari aktif, lalu ada ignite dan magnify. Ini adalah varian yang tertinggi. Kalau kita perhatikan di tipe tertinggi ini, setirnya sudah dibalut dengan kulit dan ada jahitan warna merah.
Lalu yang membedakannya lagi adalah di tipe tertinggi ini sudah ada blind spot detection. Dia sudah dilengkapi dengan rear drive assist. Jadi ada rear cross traffic alert, door opening warning, lalu ada rear collision warning juga. Kalau untuk fitur sih depannya sayang sekali dia belum adaptive cruise control, belum ada emergency braking. Tapi overall ya sudah cukup lah ya untuk harga 407.900.000 di tipe tertingginya, tapi diskonnya lumayan besar. Nah, kalau untuk posisi driving di sini saya rasa ini lebih cocok buat perempuan ya. Posisi drivingnya ini seperti bawa SUV, tinggi sekali. Kalau lebih tenggelam seperti MG4 itu akan jauh lebih mengasihkan saat dikendarai, saya yakin. Lalu mobil ini sebenarnya tidak terlalu istimewa, fiturnya sama semua dengan ZS, hanya dilengkapi dengan rear drive assist, ZS yang bensin maksud saya. Lalu di sini ada mirror dan ini sudah ada lampunya juga. Di sini ada tempat untuk menaruh kacamata. Lalu lampu-lampunya di sini masih kuning, sayang sekali. Lalu di sini ada lampu juga, tapi sayang sekali belum LED. Tapi setidaknya kalau Anda mau touch up atau mau dandan sebelum bertemu dengan seseorang yang mungkin penting untuk bisnis atau karir Anda bisa pakai kaca ini. Apabila di malam hari sudah ada lampunya juga. Tidak ada handle di sini, tapi di sebelah penumpang ada. Lalu untuk Windows, auto down, auto up hanya di sisi driver. Lalu di bagian yang lainnya itu semuanya masih manual. Lalu untuk AC di sini sudah ada air purifier-nya, hanya saja belum auto climate control. Kamera sudah 360. Lalu sudah day and night untuk center mirror di sini. Ada 2 cup holder di sini. Di depan sini ada kompartemen untuk kita taruh handphone atau taruh dompet, dan ada console box di bagian tengah. Nyamannya di sini kalau menyetir adalah semua tombol dan layar tersentuh tanpa kita harus maju. Jadi kita sandaran pun semuanya ini tergapai dengan mudah. Tombolnya juga dipencetnya, feel-nya tidak murahan, asik sekali dipencetnya. Hanya saja untuk kisi-kisi AC ini terasa sangat murah. Sayang sekali ya MG. Lalu di sini tidak ada yang soft touch, semuanya masih keras. Tapi airbag sudah ada 6 titik untuk tipe tertinggi ini. Lalu dia sudah dilengkapi dengan Triptronic, hanya saja tidak ada pedal shift. Untuk cruise control tuasnya ada di sebelah sini. Lalu sein di sebelah sini, dan dia ada wiper di sebelah kanan seperti mobil Eropa pada umumnya. Dia sudah auto headlamp, hanya saja belum auto wiper. Nah, di atas ini kita sudah punya sunroof. Ini romantis sekali. Lagi-lagi mobil ini bisa kita gunakan untuk bermesra-mesraan melihat bulan dan bintang, bisa mandi hujan juga. Tapi juga ada satu lagi yang bisa kita gunakan mobil ini dengan sunroof ini. Ini jadi kita bisa kampanye pemilihan RT atau RW. Atau mungkin Anda yang mengikuti pilkada, Anda bisa gunakan mobil ini sebagai sarana untuk kampanye. Mengasihkan. Untuk sisi driver, bangkunya ini sudah elektrik, tapi hanya untuk di tipe tertinggi. Lalu sudah dilengkapi juga dengan lumbar support. Seatbelt sudah 3 titik dan dia dynamic position, jadi mengikuti posisi duduk Anda. Lalu belum support dengan voice command. Lalu tidak ada iSmart-nya. Tapi kita cuma bisa lihat di sini ada HVAC, lalu ada video. Jadi kita bisa putar video melalui USB. Kita tinggal colok aja. Nanti kita bisa pasang video di sini. Lalu ada kamera 360, lalu ada gambar juga. Kalau kita mau lihat-lihat foto dari flash disk, kita bisa lihat-lihat di sini. Sama dia bisa Bluetooth. Sudah ada juga. Lalu ada pengaturan audio, ada bisa diatur juga setirnya. Jadi dia bisa enteng, berat, dan sedang. Kita bisa atur melalui head unit ini. Dia sudah electronic parking brake, ada auto hold. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan
Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi sudah memadai untuk mengkoneksikan Android Auto atau Apple CarPlay di mobil ini. Yang menarik di MID ini, kita bisa melihat banyak sekali informasi mengenai mobil ini. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita akses dan kita amati. Mulai dari ada voltage aki, lalu ada fuel efficiency driving. Jadi gaya-gaya kita mengemudi itu dia bisa tampilkan di sini. Jadi kita bisa mengontrol gaya kita membawa kendaraan. Lifetime. Lalu di sini ada dynamic driving management. Jadi kita bisa melihat akselerasi kita, injakan pedalnya berapa dalam, lalu ada brakingnya juga berapa persen, berapa dalam, lalu powernya kita bisa lihat ya berapa yang terpakai, torsinya juga berapa yang keluar dari mobil ini, lalu ada G-meternya juga. Jadi kita kalau menikung nanti kita bisa lihat seberapa miring dan G-nya berapa. Menarik sekali. Walaupun mobil ini bukan mobil balap. Lalu untuk akselerasi timing juga di sini bisa kita lihat. Lalu ada journey juga, ada trip A dan trip B. Lalu ada accumulated total. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan speed threshold. Jadi kita bisa berikan batas kecepatan seberapa cepat kita akan berjalan. Jadi seandainya kita sudah setting di 100, begitu menyentuh 100 km per jam, mobil ini akan menahan laju mobil. Lalu sudah ada peringatan juga untuk next service. Lalu kita bisa atur-atur untuk tampilan di layar MID ini. Nice. Nah, untuk di bagian belakang sendiri, saya suka. Lega sekali. Ini ruangnya lega, nggak terlalu dekat juga bagian atas dari bangku depan ke arah kita. Lalu di sini udah ada, ini nggak soft retract sayangnya, tapi ada lampu di sini. Lalu Windows tadi tidak auto down dan auto up. Airbag ada 6, jadi kita harusnya terlindungi dengan airbag yang bisa mengembang menjadi hordeng, menjadi curtain saat terjadi accident. Sudah panic open door juga, jadi kita bisa keluar dengan cepat apabila terjadi kebakaran atau pasca accident. Lalu di sini ada door pocket, sudah ada kisi-kisi AC juga di belakang, ditambah lagi ada USB-A di belakang kalau kita mau ngecas handphone kita. Lalu sudah ada kompartemen, tapi ini kecil aja, nggak tahu buat nyimpen apa, mungkin mau taruh HP-nya kali ya di sini. Tapi sayangnya di belakang ini ada gundukan. Saya nggak tahu gundukan ini gunanya buat apa, karena mobil ini front wheel drive. Agak aneh ya, mungkin ada versi yang real wheel drive-nya di luar negeri, karena memang ada yang 1500 cc turbo di sana. Tapi sayangnya nggak masuk di sini. Bangku di belakang sudah isofix keduanya, dan headrest ada 3 titik dan bisa adjustable. Lalu safety belt-nya juga ini ada 3 titik juga. Nah, untuk di bagasinya sendiri kita lihat aja langsung, ini adalah MG5 GT yang tipe tertinggi dan berwarna hitam. Beda dengan tadi yang kita sudah lihat, itu adalah tipe yang Ignite dan berwarna putih. Nah, Anda bisa lihat luas sekali, dan di bawahnya ini masih ada ban serep. Nah, dia sudah dilengkapi juga dengan dongkrak dan toolkit. Lalu untuk di bangku row kedua itu bisa kita lipat. Dia akan terlihat seperti ini. Nah, ini adalah salah satu hal yang saya kurang suka sekali di mobil ini. Kalau kita mau buka row kedua dari mobil ini akan sangat merepotkan. Jadi kalau tidak ada 2 orang yang membuka bangkunya, kita harus naik ke atas bangku, pencet kedua tombol ini, dan baru dia bisa tertutup.
dalam test drive MG 5 GT ini adalah mobil test drive yang dipinjamkan dari dealer MG Sun Motor Kebun Jeruk yang berada di Jalan Panjang nomor 1. Kebetulan saya terafiliasi dengan MG Sun Motor. Saya adalah sales consultant yang in charge di brand MG. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja cobain bagaimana sih kalau mobil ini melewati polisi tidur. Ya, di depan ada polisi tidur, kita coba aja. Oke. Pada saat melewati polisi tidur itu, mobil ini terbilang empuk. Dia nggak keras. Mirip seperti ZS, cuman tidak mentalnya itu nggak sebanyak ZS. Jadi 1-2 lalu stay. Mobilnya lumayan stabil, enak sekali kalau kita ajak nikung di kecepatan tinggi. Nanti juga kita akan coba. Tapi sebelumnya kita coba dulu bagaimana 0 ke 100-nya mobil MG5 GT ini. Tidak yang super kencang, tapi oke lah. Dia sama seperti 1500 cc kebanyakan. Cukup tenaganya. Mobil ini lebih cenderung buat santai-santai, jalan bersama keluarga, bersama teman-teman. Mobil ini mobil yang nyaman. Nah, kalau untuk kekedapan di mobil ini terbilang cukup kedap. Kita tes ya, kita buka kacanya, lalu kita tutup dan kita bandingkan perbedaannya. Nah, kita akan biarkan motor lewat supaya Anda bisa membandingkan. Oke. Nah, kita tutup. Kedap kan? Oke, kita coba bagaimana mobil ini menikung di kecepatan yang cukup tinggi. Mobil ini nyaman. Dia bukan yang bikin kita kehilangan kendali, enak untuk diajak menikung di kecepatan tinggi sekalipun. Dia nggak mental-mentul seperti ngebuang belakangnya gitu, enggak. Mobil ini enak sekali, nyaman sekali. Di bawah ngebut kita masih pede, pergerakan mobilnya masih bisa kita prediksi, terantisipasi apabila mobil ini akan ada slide. Konfigurasi yang bagus sekali dari MG. Nah, mobil ini sudah selesai kita review. Tadi juga udah kita tes bagaimana dia berakselerasi dan menikung. Mobil ini punya 3 trim. Untuk yang terendahnya itu harganya cuma 347.900.000, lalu di tipe Ignite itu lebih mahal 30 juta di 377.900.000 dan tipe tertingginya di 407.900. Diskonnya, wow, ini membuat mobil ini terasa worthy dan kita nggak perlu ragu memilih mobil ini ketimbang brand lain yang adalah kompetitornya dari MG5 GT. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Bill Mobil. Terima kasih sudah menonton acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih sekali lagi juga saya ucapkan untuk atensi Anda dan partisipasi Anda untuk mendukung channel kami. Buat Anda yang belum, boleh bantu kami dengan menekan tombol like, lalu subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komen di kolom komentar. Jangan lupa beli mobil ya di Bill Mobil.